Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang malam hari ini memberikan kesempatan lagi bagi kita semua untuk beribadah kolom ibu ini. Kolom dan kaum ibu. Ibadah kolom 4 sekaligus ibadah WKI bertempat pada Ibu Novita Kalo. Dan sebagai informasi, ibadah kita malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Penatua Nofri Poli. Pertukaran mimbar minggu pertama para penatua. Baik, dalam persiapan mari kita berdiri, kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Malam hari ini kembali kami beribadah Jemaat Gemim Yudea Pal 2 di kolom 4 sekaligus bersama-sama dengan ibadah WKI pada malam hari ini. Kami berdoa bermohon kepadamu Bapa akan kadim kami pada malam hari ini Bapak Penatua Nofri Poli. Biarlah Bapa di surga kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Bapak Penatua, sehingga Bapak Penatua Nofri akan memimpin keseluruhan peribadatan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4 yang diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita di malam hari ini. Persekutuan ibadah kolom 4 yang bertempat di rumah keluarga Ibu Novita Kalo. Tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian karena kasih-Nya padaku. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, ketika di malam hari ini kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersama dengan jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4. Kami hendak mewujudkan akan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan di malam hari ini juga kami boleh terkumpul di rumah keluarga Ibu Novita Kalo dalam suatu persekutuan ibadah kolom 4. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Tetapi ya Tuhan, di malam hari ini juga kami hendak mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada kami mengandalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga ya Tuhan, Engkau sering juga mendapati hidup kami tidak hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Dan di malam hari ini ya Tuhan, kami bermohon kiranya Tuhan akan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kiranya kami boleh layak untuk ada dalam satu persekutuan ibadah di malam hari ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, ketika di malam hari ini Engkau telah berbelas kasihan kepada kami semua dengan pengampunan
yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau akan memberkati kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, sehingga dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang Kau utus di malam hari ini, hamba-Mu masih punya banyak kelemahan dan dosa, tapi hamba-Mu bermohon Engkau kiranya akan menganugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini dapat disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita di minggu yang berjalan ini terdapat di dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Sekali lagi, kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian membacakan ayat yang genap dengan judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kami tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jika aku membangun kembali apa yang berubah, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan karena aku sendiri yang hidup, melainkan karena Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian sabda-Mu abadi. Jemaat Gemim Judea Pal 2 kolom 4 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaannya, sehingga di malam hari ini orang semua boleh mengambil bagian dalam satu persekutuan ibadah kolom 4. Nah, tentunya mungkin di antara kita ada kesibukan-kesibukan, bahkan juga ada yang mungkin lelah, tetapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan masih menyempatkan dan memperkenankan kita semua untuk ada dalam satu persekutuan ibadah di malam hari ini. Nah, tentunya ini bukan berarti secara kebetulan orang hadir di saat ini. Nah, terus terang juga saya 3 periode di Jemaat Gemim Judea Pal 2, baru kali ini memimpin di Jemaat Judea kolom 4. Nah, ini semuanya tentunya kita imani bersama bahwa kita melakukan persekutuan ibadah ini atas dasar iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk dosa-dosa kita manusia. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam pembacaan kita di malam hari ini dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sini mau menceritakan bagaimana surat daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Rupanya Rasul Paulus melihat bahwa sudah ada ajaran-ajaran sesat yang ada di jemaat Galatia. Nah, di situ di jemaat Galatia ada jemaat Yahudi, bahkan juga jemaat non-Yahudi. Jadi di situ ada pemahaman-pemahaman yang sudah tidak berkenan lagi dan tidak sesuai dengan Injil Kristus, di mana jemaat yang telah didirikan oleh Rasul Paulus, mereka diintimidasi oleh jemaat Yahudi agar supaya mereka kembali lagi kepada pemahaman-pemahaman tentang hukum Taurat. Mereka memberikan pemahaman bahwa dengan mematuhi hukum Taurat, maka jemaat yang ada di Galatia itu akan memperoleh suatu keselamatan. Nah, disinilah Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia yang berasal daripada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia, jadi kebenaran itu hanyalah berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dalam pembacaan kita yang malam hari ini juga, bagaimana Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa dia itu adalah, sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia adalah penganut agama Yahudi, bahkan sangat fanatik. Dan dia sampaikan bahwa semuanya akan menjadi sia-sia ketika seandainya ada jemaat yang mau tetap untuk menganut agama Yahudi. Nah, disinilah beberapa usaha daripada Rasul Paulus untuk menjaga persekutuan Kristen yang ada di jemaat Galatia pada waktu itu, agar supaya mereka betul-betul mempertahankan dompet iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus telah menebus dia, dan puji Tuhan dia boleh menjadi pengikut Kristus, bahkan juga menyampaikan Injil Kristus kemanapun ia pergi dan berada. Bahkan di akhir pembacaan kita di malam hari ini, Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa kalau seandainya ada kebenaran ketika mereka menaati hukum Taurat, pasti kematian daripada Tuhan Yesus itu akan menjadi sia-sia. Nah, jemaat Kemim Miriapal 2 Kolom 4 yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita juga di masa kini, seringkali orang memang betul-betul mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah orang juru selamat yang hidup. Tetapi ketika orang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, berbagai macam cobaan di dalam kehidupan kita, sehingga orang iman akibat pergumulan yang orang alami menjadi kendor. Nah, tadi Bapak Pinato Kres ketika memimpin ibadah di kolom 9, pun kita bilang Pak Pinato Kres, ini musim panas, sudah Jawa ujung sedikit. Mari kita bilang bersyukur orang iman jemaat yang ada di kolom 9 yang nak kering, cukup juga DP iklim yang panas, orang iman jangan sampai kering. Dan saya percaya iman juga yang ada di jemaat kolom 4 sama seperti itu. Meskipun orang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, cobaan, tetapi orang harus ingat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan, orang harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah berkorban untuk dosa-dosa kita manusia. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin memberikan suatu perumpamaan ketika perumpamaan atau ilustrasi ini. Ketika orang akan menuju ke luar kota, kita kasih contoh aja, orang mau pulang ke Belang, pergi ke Belang. Saya kasih contoh, orang akan menggunakan sepeda motor. Nah tentunya kalau pakai sepeda motor, kalau orang pakai helm itu ada lebih baik, karena orang mau menghindar dari kecelakaan dan melindungi topi kepala. Orang ada bawa SIM juga, itu merupakan suatu tindakan yang sangat baik. Tetapi kita bisa melihat baik di sini bukan berarti orang pasti akan selamat sampai tujuan. Tetapi di sini bagaimana orang mengimani Yesus Kristus adalah sumber terumpi kehidupan. Tetapi setelah perlengkapan di motor itu telah selesai, orang sediakan, orang jangan lupa untuk berdoa ke Tuhan, agar supaya Tuhan menyertai orang di perjalanan, dan seperti saya katakan tadi, menuju ke Belang dan tiba dengan selamat di Belang. Nah, ini merupakan suatu gambaran bagi orang-orang percaya saat ini. Kadangkala segala sesuatu yang orang perbuat di dalam terumpi kehidupan, orang selalu lupa untuk melibatkan Tuhan Yesus di dalam terumpi kehidupan. Begitu juga dalam satu persekutuan ibadah. Memang orang betul rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin berdiakonia terhadap sesama kita manusia. Tetapi semua yang orang lakukan itu, ketika orang tidak melakukan atau di luar yang sudah kita lakukan itu, orang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu semuanya tentunya akan sia-sia. Bikin apa orang mau rajin ibadah, sudah selesai keluar ibadah, orang sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau orang betul-betul beriman pada Tuhan, meskipun orang sudah dengar firman Tuhan di malam hari ini, orang juga harus praktekkan di dalam terumpi kehidupan sehari-hari. Nah, itulah bagaimana orang hidup dibenarkan oleh iman. Nah, untuk itu pembacaan kita di malam hari ini mau mengajak kita semua sebagai orang tua, pemuda, remaja, mari orang selalu menjaga terumpi hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan sampai terputus, orang melupakan Tuhan di dalam terumpi kehidupan sehari-hari. Dan orang jaga terumpi iman, jangan sampai godaan-godaan dunia yang saat ini semakin hari semakin berat kita jalani bersama dalam kehidupan ini, dari ekonomi bahkan juga hal-hal yang lain yang dapat melunturkan terumpi iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang harus mengenalkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga saya yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan pasti akan melimpah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat Kimi Yudea Kolom 4, kita akan memberikan persembahan di malam hari ini. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Kita akan masuk dalam doa umum. Begitu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, di malam hari ini kami telah membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama, kami mohon tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman ini dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi keluarga di tempat ini, keluarga Ibu Novita Kalo, yang sudah menjadikan tempat bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati Ibu Novita Kalo, Tuhan berkati lewat kekuatan kesehatan bersama dengan seisi keluarga di tempat ini, dan memberkati akan setiap pergumulan kehidupan yang dialaminya. Tuhan beri kekuatan, beri ketabahan,
bahkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Ibu Novita Kalo, kiranya ada dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan selalu akan menyertai terus perjalanan kehidupan dari keluarga besar Ibu Novita Kalo. Kami pun mau berdoa bagi persekutuan Jemaat Gemim Yuria Pal 2 Kolom 4, memberkati pelayan khusus Bapak Penatua Kres Hombokau, memberkati keluarga Hombokau Pangemanan, memberkati Bapak Diaken Jeffrey Delaru, memberkati keluarga besar Delaru Rutin Sulu, bahkan UPK Bipra yang ada di Jemaat Yuria Kolom 4 ini, bahkan juga bagi jemaatmu yang mau memberi diri dalam pelayanan persekutuan bersama dengan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Dan seluruh anggota jemaat Yuria Kolom 4 kiranya diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka pergi dan berada. Kami pun berdoa bagi jemaat Gemim Yuria Kolom 4 yang belum sempat hadir di malam hari ini. Apabila engkau temui mereka ada dalam pekerjaan, diberkatilah oleh Tuhan. Apabila engkau temui mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya akan jamah dan pulihkan mereka. Dan apabila engkau temui mereka ada dalam kekerasan hati, mau beribadah kepada Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya akan ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka dapat beribadah seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Terlebih khusus juga kami berdoa bagi saudari Naomi Delaru, yang pada hari Kamis yang lalu Tuhan telah tambahkan usia yang membilang usia 20 tahun. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau akan tetap memberkati saudari Naomi ini dalam studinya, dalam pergaulannya sehari-hari, bahkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari saudari Naomi, kiranya ada dalam pemberkatan tangan kasih-Mu. Bersama juga dengan Bapak Diaken Jeffrey Delaru, yang saat ini sementara ada dalam ujian gelar doktor, kiranya Tuhan akan mengaruniakan roh kepintaran, pengetahuan, bahkan juga kebijaksanaan bagi hamba-Mu ini, sehingga dia dapat mengikuti setiap ujian yang dia jalani, sehingga ia boleh mendapatkan gelar doktor dan nama Tuhan yang pasti dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami pun berdoa bagi jemaat Kolom 4 yang mungkin ada dalam pergumulan sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka dan sembuhkanlah mereka, sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan terus kepada mereka. Kami berdoa bagi pendeta Pali Sampul Telealu MTH, bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Pendeta Rimawanti Daraeng Wawintana bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh pelayan khusus Komisi Bipra Komisi Kerja, Panji Yosua, pegawai gereja Kostur, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada dalam kekurangan, diberkati oleh Tuhan, yatim piatu, fakir miskin, para duda janda. Kiranya Tuhan akan melihat kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan akan memberikan berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, kiranya ada dalam pemberkatan-Mu di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini agar boleh terpakai untuk pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Yuria Pal 2, khususnya di Kolom 4 ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Diundang kita semua untuk bangkit berdiri.
kita angkat satu pujian, ku heran Allah mau memberi. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai keluarga Ibu Novita Kalo, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Peribadatan Jemaat Kemim Yudia Pal 2 di Kolom 4 pada malam hari ini sekaligus dengan ibadah wanita kaum ibu boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendirilah yang bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di surga akan kadim kami pada malam hari ini, Bapak Penatua Nofri Poli yang telah melayani kami. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, keberhasilan dalam tugas pekerjaan pelayanannya. Bahkan keluarga Poli Korengkeng senantiasa selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kokoh. Terpuji-pujilah namamu Bapa di surga. Selesai peribadatan ini ada pelayanan dari kaum keluarga. Biarlah Tuhan memberkati makanan dan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga mengembalikan segala berkat, anugerah, rezeki bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi atas nama jemaat di Kolom 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Nofri Poli yang telah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, sebelum masuk dalam pengumuman-pengumuman, kita ikuti ucapan terima kasih dari kaum keluarga. Disilakan Ibu. Damai di hati. Puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa atas perkenanan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, ibadah kita Kolom 4 di malam hari ini boleh terlaksana dengan sangat baik. Dan kami mengucap syukur juga karena Tuhan pebaik, orang ada sampai hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Nofri Poli yang sudah memimpin ibadah kita di malam hari ini, bahkan sudah mendoakan kita jemaat Kolom 4, bahkan lebih khusus lagi kami keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Penatua di dalam tugas pelayanan, bahkan di dalam kehidupan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang tidak mau lupa komang, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sobaku mengadu tuh hari dah lupa. Bapak Diaken yang sudah menjadi penuntun ibadah kita di malam hari ini, kiranya selalu Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal. Dan belum ada kasih ucapan di grup. Banyak selamat Bapak Diaken, sukses terus ke depan. Kong sondak lama Diaken berarti semua jadi dekan. Sadam. Amin tuh, amin. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, anak sekolah minggu yang sudah boleh hadir beribadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati orang semua. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Audi dang. Diharap tunggu sebentar. Ada pelayanan. Terima kasih dikembalikan kepada kaum keluarga. Selanjutnya disilakan pengumuman mulai dari anak sekolah minggu. Bagaimana kabar? WA. Pemuda remaja sama nasi.
WKI disilakan pengumuman. Terima kasih untuk WKI karena dia satu corong Ibu Megi ada. Untuk WKI untuk hari ini memang kita tak kaget lantaran bilang sebenarnya Pak keluarga di Larurotin Sulu, tapi dapat Ibu Novita Kalo, dan otomatis karena kita konfirmasi lalu ke Ibu Novita untuk wanita kom ibu disatukan dengan kolom, jadi otomatis ini malam WKI. Dan untuk minggu depan di rumah keluarga Monika Polak, otomatis Ibu Vivi masuk di kolom. Jadi orang PWKI minggu depan kalau tidak salah Pak Ibu Vivi. Tapi nanti konfirmasi ulang dengan Ibu Megi, karena Ibu Megi juga dia ada pikiran lain, mungkin dia boleh mau karena kemungkinan kecil keluarga Monika Polak karena ada datang tuh minggu lalu belum kita baca cerita lagi. Minggu ini ada belum kita baca cerita dengan Bapak. Dan terakhir pengumuman untuk ibadah wanita aras, kita diundang untuk mengikuti ibadah wanita aras di kolom 9 keluarga. Nanti diinformasikan keluarga siapa lewat corong WA kolom 4. Terima kasih. Terima kasih untuk Kombapa, tentu menyesuaikan lagi, dan disilakan sambutan selanjutnya dari majelis akan dibawakan oleh Bapak Penatua Kres Hombokau. Disilakan. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih ketemu lagi pada ibadah kolom yang ke-13 di periode ketiga tahun 2023 ini, dan ibadah wanita kom ibu atas nama Ibu Novita Kalo, ya. Dan terima kasih banyak buat Kadim kita Bapak Penatua Nofri Polii Persus di kolom 9, dan minggu pertama di bulan ini adalah pertukaran Penatua. Jadi di kolom 9 dan kolom 4 rupanya sama DP hari Minggu. Tapi baile dorang siang dorang malam. Nah, jadi nanti minggu ketiga pertukaran diaken. Nah, jadi cuma dorang siang kan, dorang malam. Jadi ini tidak ada halangan. Dan tadi sudah kita kolom 4 sudah bertugas di kolom 9. Jadi terima kasih Pak Penatua Nofri, dan terima kasih buat Pak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh jadi MC pengganti karena Ibu Pauline lagi berhalangan. Jadi Pak Diaken Jeffrey Delaru bersedia. Padahal tadi mau tunggu Ibu Aleta, Ibu Aleta telat datang. Jadi kita bilang, misalkan tim doa karena ada ucapan syukur gitu. Jadi atas nama Persus sekali lagi mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Naomi, karena orang sudah pi kunjungan, karena rencana hari Minggu sebenarnya ini hari mau ibadah di situ. Cuma ada pertukaran, jadi kita datang ke sini. Dan atas nama Persus dan anggota jemaat juga mengucapkan selamat buat Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang hari Selasa barusan boleh ujian tertutup doktor. Nah, mudah-mudahan di periode berjalan ini bisa lanjut di ujian terbuka supaya orang pe kolom ini sota tambah doktor, dan orang pe jemaat juga sota tambah doktor. Dan ini kita sama-sama berdoa supaya ini bisa terjadi secepatnya, ya. Dan terima kasih buat tuan rumah Ibu Novita Kalo yang boleh menerima penjadwalan ini. Memang kita ada konfirmasi langsung waktu habis ibadah Pak Ibu Pauline.
mungkin karena ada miscommunication sampai tak jadwal ulang Bapak Diaken. Tapi kemarin langsung orang baku cek dan bisa diselesaikan secara adat. Jadi yang penting mesti baku-baku hormat sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Untuk ibadah minggu depan kita masih perlu diskusi lagi karena orang periode tinggal 1 kali Pak Nofri. Cuma Pak Nofri bilang nanti Desember kan Pak Nofri? Atau 19? Oh 19. Punya sama-sama 1 tahun. DPR jadi. Ya. 19 kan? Pas hari Minggu tuh. Iya, persis. Jadi ibadah kita 16, cuma kita bilang nggak usah ganggu juga. iya, jadi ibadah kita tinggal 1 kali ini Pak Nofri ya tanggal 19. Jadi untuk tanggal 12 ini nanti kita lihat bagaimana kondisinya karena periode ketiga sudah berakhir. Untuk Ibu Vivi waktu lalu dia sudah bilang nanti dikira tahu jodoh. Nah, mudah-mudahan orang berharap supaya ini kurang Natal bikin Pak keluarga meningkat polak dan kita coba koordinasi. Dia so kirim tuh DP Sherlock Tampa, jadi di Tampa mandi Roger di Malalayang. Sekali-sekali orang pikir sana dulu. Dan terima kasih buat seluruh anggota jemaat yang boleh hadir, bahkan yang sudah hadir menyanyi tadi di jemaat di gereja. Jadi orang pejadwal subuh ya. Semoga ini juga tetap menjadi persatuan dan kesatuan kita bersama. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Yang dikasihi Tuhan, persembahan kita pada malam hari ini pundi 1 sebesar Rp127.000 dan pundi 2 sebesar Rp87.000. Iya, dia akan pegang juga. Terima kasih untuk malam hari ini ada sudah masuk untuk renungan harian keluarga dari keluarga Wawaruntu Komunit, dari keluarga Aleta Sungai Sumesei, dan dari Ibu Novita Kalo Rapel Rp310.000. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.